Rehabilitasi gedung Pusendok sebagai rumah karantina COVID-19 yang menghabiskan anggaran hingga 1,1 miliar rupiah dianggap pemborosan uang daerah. Pasalnya, rumah karantina itu kurang memenuhi unsur manfaat bagi masyarakat karena hingga saat ini baru 8 pasien yang dirawat di tempat tersebut. Padahal, jika melihat jumlah OTG di wilayah Kabupaten Nganjuk mencapai ribuan orang dan tempat rehabilitasi bisa menampung 80 hingga 90 orang pasien. Novi Rahman Hidayat, Bupati Nganjuk mengatakan, disiapkannya rumah rehabilitasi bukan untuk isi pasien, tetapi disiapkan untuk orang yang memang kriterianya dapat dimasukkan ke rumah karantina. Jika saat ini kosong, jangan dipaksakan diisi. Karantina itu masih berfungsi nih Pak? Rumah karantina ya, kalau memang nggak ada pasiennya ya jangan dipaksa ada pasiennya. Kita kan berharap itu disiapkan, tapi mudah-mudahan nggak ada pasien. Kita kan berharap begitu. Kalau malah banyak pasiennya berarti kan bocor kita ini ya. DP kan salah satu Oh, enggak ada spesifikasi ya, spesifikasi yang mereka dinilai itu reaktif, tapi enggak ada enggak ada reaktif berat, itu bisa dimasukkan di Pusendok itu. Silakan nanti kepada Dinas Kesehatan ditanyakan apa kriterianya secara detail, silakan ditanyakan yang dimasukkan ke Pusendok. Sudah ada pasien yang masuk, ada beberapa sudah masuk. Silakan. Rumah karantina Pak? Itu perbaikannya kurang lebih 1,1 miliaran aja. Hanya perbaikan beberapa hal aja, sarana prasarana. Oke. Sementara itu, Prayogo Laksono, praktisi hukum Nganjuk, menilai Bupati telah melakukan pemborosan anggaran karena anggaran sebesar itu kurang memenuhi unsur manfaat bagi masyarakat. Seharusnya tempat itu sudah dapat digunakan untuk pasien yang terpapar COVID-19 jika melihat jumlah OTG di Nganjuk mencapai ribuan orang. Ya, menurut kami sebagai praktisi hukum, Bupati di dalam melakukan kebijakan yaitu rehabilitasi rumah karantina itu unsur kehati-hatian sangat tidak terpenuhi, karena menurut saya kita lihat asas kemanfaatan daripada rumah karantina tersebut, apalagi di dalam pemberitaan kemarin pada saat di DPRD Nganjuk, rapat bersama DPRD Nganjuk, Bupati menjelaskan bahwa belum ada sama sekali pasien yang dirawat di rumah karantina tersebut. Jika ditinjau dari surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020, di situ jelas bahwa surat edaran tersebut mengingatkan pemerintah daerah agar dalam seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menghindari setidak-tidaknya ada 8 perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Di antaranya melakukan persekongkolan, mengandung unsur penyuapan, gratifikasi, adanya perbenturan kepentingan dalam pengadaan, dan maladministrasi, termasuk berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat. Kalau di Nganjuk sendiri ya, termasuk dalam kategori apa itu Pak? Kalau saya menilai berdasarkan fakta, kemudian asas manfaatnya juga belum begitu maksimal terkait rehabilitasi rumah karantina tersebut, maka sangat perlu dikaji ulang terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan, pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ada dugaan pemborosan atau mengambilkan APBD? Menurut saya karena asas manfaatnya belum begitu maksimal, dalam hal ini pemerintah daerah bisa dikatakan melakukan pemborosan anggaran keuangan daerah. Ukuran pemborosan tidaknya di mananya Pak? Kalau jika ukuran pemborosan itu ada di hasil dari manfaat yang diserap oleh masyarakat. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV.
Revolusi Multi